Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Nur Fadila dari kelas 03 SMJE 007. Di video kali ini saya akan membahas pertemuan ke-1, yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Manajer keuangan memiliki peran penting dalam upaya pengembangan perusahaan. Mengapa demikian? Tugas utama manajer keuangan mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan dan pengalokasian dana secara efisien dalam perusahaan. Apa ya tanggung jawab utama manajer keuangan? 1. Peramalan dan perencanaan. 2. Keputusan investasi dan permodalan. 3. Koordinasi dan pengawasan. 4. Berhubungan dengan pasar finansial. Tujuan perusahaan dan tujuan manajemen keuangan. Tujuan perusahaan mencapai atau memperoleh laba maksimal, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, mencapai kemakmuran pemilik perusahaan, bisa dilihat dari laba per lembar saham, tingkat bunga bebas resiko, tingkat ketidakpastian operasi perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen fungsi keuangan yang terdiri atas keputusan investasi, pendanaan, dan keputusan dividen. Tujuan manajemen keuangan memaksimumkan nilai perusahaan, memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang diukur dari harga saham perusahaan. Diukur dari harga saham perusahaan ke refleksi dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan, termasuk kebijakan dividen dan pengelolaan aset. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan keuangan yang secara umum adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Ketiga keputusan keuangan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan laba. 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan: keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan dividen. Keputusan investasi. Keputusan investasi mencakup bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Beberapa kegiatan keputusan investasi yang sering dilakukan adalah sebagai berikut: menetapkan beberapa aset yang diperlukan dalam perusahaan, menetapkan komposisi dari aset-aset tersebut, pengurangan aset-aset yang tidak ekonomis. Keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. 1. Penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik. Keputusan dividen. Dividen merupakan bagian dari keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, dividen ini merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Kegiatan keputusan dividen meliputi besarnya persentase laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk cash dividend, stabilitas dividen yang dibagikan, dividen saham, pemecahan saham, penarikan kembali saham yang beredar. Kegiatan manajer keuangan dalam mengelola aliran kas antara pasar modal dengan operasi perusahaan. Pasar modal atau pemodal yang memiliki aktiva finansial. Nah, di sini peran manajer keuangan lanjut ke operasi perusahaan, sekelompok aktiva real. Lalu berbalik lagi menjadi peran manajer keuangan ke pasar modal pemodal yang memiliki aktiva finansial. Sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan manajemen keuangan. Tahun 1900-an, munculnya manajemen keuangan lebih menekankan aspek hukum termasuk masalah merger, akuisisi, perluasan perusahaan, pembentukan perusahaan, dan penjualan surat-surat berharga.
Tahun 1929, manajemen keuangan memfokuskan masalahnya pada kebangkrutan dan reorganisasi. Mulai tahun 1940 sampai 1950, manajemen keuangan mulai dipelajari secara luas, tidak hanya struktur modalnya saja, tetapi telah mempelajari secara efektif dan efisien. Pada tahun 1960 sampai 1970, mengalami pembaharuan di sisi utang dan modal sendiri yang berada di sisi kanan laporan neraca. Selain itu, kombinasi dari surat-surat berharga dan bagaimana investor secara individu mengambil keputusan-keputusan investasi, teori portofolio, dan implikasinya terhadap keuangan perusahaan. Tahun 1966, perekonomian dilanda inflasi, memiliki 4 bidang tugas, yaitu pengendalian arus kas, mencoba menghubungkan antara keputusan keuangan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, dikaitkan perencanaan dan pengendalian keuangan dan faktor-faktor perubahan lingkungan eksternal, dan mengontrol pusat-pusat laba yang ada di seluruh operasi perusahaan. Tahun 1970, dikembangkan capital budgeting, dikembangkan teori CAPM, konsep keseimbangan capital market line, security market line, arbitrage pricing theory. Perkembangan fungsi manajer keuangan. 1. Perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan lebih cepatnya daur hidup produk dari setiap kehidupan produk. Kedua, kemampuan perusahaan memperoleh laba mengalami penurunan dibandingkan dengan penjualannya dari hampir seluruh perusahaan. Yang ketiga, Perang Dunia Kedua yang telah menciptakan peluang-peluang bisnis yang memerlukan cara-cara pembiayaan tertentu, menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Keempat, banyaknya perusahaan-perusahaan berskala besar yang tumbuh memerlukan pengelolaan keuangan yang spesifik. Kelima, adanya institusional aliran tabungan dan investasi yang membutuhkan para profesional di bidang investasi. Prinsip-prinsip manajemen keuangan. 1. Trade-off antara resiko dan keuntungan. Adanya keseimbangan antara resiko dengan tingkat pengembalian. Jangan menambah resiko kecuali diikuti oleh peningkatan tingkat pengembalian investasi. Kedua, time value of money. Terdapat nilai waktu dari uang. Nilai uang hari ini lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Tiga, surplus kas, bukan laba. Dalam mengukur kekayaan atau perusahaan, kita menggunakan cash flow atau aliran kas, bukan laba secara akuntansi. Keempat, pertambahan arus kas adalah satu-satunya perubahan yang harus diperhatikan. Lima, kondisi persaingan pasar merupakan alasan mengapa sangat sulit untuk memperoleh proyek-proyek dengan keuntungan yang luar biasa. 6. Pasar modal yang efisien merupakan pasar yang beraksi cepat dengan harga yang tepat pula. 7. Masalah keagentan, agency problem. Manajer tidak akan bekerja untuk kepentingan pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. 8. Terdapat bias keputusan bisnis karena perpajakan. 9. Tidak semua resiko sama. Beberapa resiko dapat diverifikasi dan ada yang tidak. 10. Perilaku etis. Melakukan sesuatu yang baik dan etis adalah dilema dalam manajemen keuangan. Sekian pembahasan pertemuan pertama dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.